Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan honorer. Nah, pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Saya menyapa Bapak Ibu yang selalu setia menonton channel ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2023, yaitu mengenai seleksi kompetensi P3K dengan menggunakan CAT atau Computer Assisted Test. Ini perinciannya. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, ini wajib kita ketahui ya. Ada beberapa rincian terkait dengan kejelasan bagaimana para Bapak Ibu nantinya untuk ikut seleksi kompetensi P3K dengan sistem CAT. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu simak informasi sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. GPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting terkait dengan seleksi P3K pada tahun 2023 tahun ini yang berbarengan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil. Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 13 September 2 hari yang lalu. Jadi ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu calon pelamar karena memang ini mengatur terkait dengan bagaimana mekanisme Bapak Ibu untuk bisa lolos menjadi aparatur sipil negara mulai dari proses pendaftaran sampai dengan akhirnya nanti Bapak Ibu meraih impian menjadi ASN. Ini setelah sebelumnya ditetapkan Menpan RB Azwar Anas pada 12 September 2023. Dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 menyebutkan bahwa seleksi P3K terdiri dari dua, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Ingat Bapak ya, ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, satu hal yang paling utama harus dijebolkan oleh Bapak Ibu honorer atau para pelamar seleksi P3K pada tahun 2023 tahun ini, yaitu mengutamakan dari awal wajib lolos seleksi administrasi. Sekalipun nanti ada masa sanggahnya, tapi ingat bahwa masa sanggah itu tidak bisa kita persoalkan apabila kita tidak memenuhi dasar untuk melakukan sanggah. Tapi sebaiknya dari awal semua proses yang harus dilalui untuk mendaftar wajib dilengkapi dengan berbagai dokumen yang diminta yang diunggah nantinya pada saat pendaftaran. Itu wajib Bapak Ibu ya. Nah, tentunya setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, barulah Bapak Ibu berhak untuk melanjutkan seleksi di bidang lain atau di bidang tes lain seperti seleksi kompetensi. Nah, Bapak Ibu, yang menentukan untuk bisa maju ke seleksi kompetensi adalah lolos dari seleksi administrasi. Jadi untuk seleksi kompetensi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dan ketentuannya terkait dengan seleksi kompetensi ini itu diatur dalam beberapa pasal dalam Permenpan RB 14 2023 sebagai berikut, yaitu pasal 29. Satu, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf B menggunakan sistem CIT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Ketiga, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat tentang kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Berikut poin keempat, yaitu materi seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A disusun oleh instansi pembina. Jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT, Badan Kepegawaian Negara. 5. Materi seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dan huruf C disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas. Pasal 30, 1. Seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Yang kedua, penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan wawancara. Itulah isi pasal ke-30 1 sampai 2. Kemudian yang ketiga, seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pasal 31 yaitu penggunaan sistem CAT dalam seleksi kompetensi dan wawancara dapat dikecualikan bagi pelamar untuk kebutuhan P3K pada jabatan fungsional jenjang ahli madya dan ahli utama. Itu poin pertama pasal 31. Kemudian yang kedua, bagi instansi pemerintah yang melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1, wajib menyampaikan mekanisme dan pedoman seleksi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Ketua Panselnas setelah mendapat rekomendasi pelaksanaan seleksi dari instansi pembina jabatan fungsional paling lambat sebelum pengumuman lowongan. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ini akan disampaikan sebagaimana jadwal yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tanggal 16 adalah pengumuman dan 17 adalah mulai proses pendaftaran. Dan ternyata ada hal baru sebelum itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan mengenai pasal-pasal yang telah termuat dalam Kepmenpan RB nomor 14 2023. Jadi pedoman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional yang paling sedikit memuat. Pertama, jenis seleksi kompetensi. Kedua, pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya. Seterusnya, kompetensi penguji, lembaga penguji pada setiap jenis tes. Kemudian, sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan, dan berikut formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan atau penilaian. Paragraf kelima, ada seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 32. Yang pertama, instansi pusat dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan menambahkan paling sedikit satu jenis tes setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Kedua, dalam hal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis, terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis, keahlian khusus, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan paling banyak satu jenis atau bentuk tes setelah mendapat persetujuan Menteri. Seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat berupa tes wawancara. Seterusnya, dalam hal instansi pemerintah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, seleksi kompetensi teknis dengan sistem CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kelima, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Itu ketentuan terkait dengan ayat 5 Bapak Ibu ya, pada pasal ini yang mana ini dijelaskan bahwa itu sudah dieja pada ayat 1 dan ayat 2. Seterusnya, yang keenam,
Seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bagian dari seleksi kompetensi teknis. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu honorer mampu menelaah ini dan mengetahui hal ini supaya jangan eh, repot dalam hal seleksi P3K tahun 2023 sampai pada aturan-aturannya sehingga nantinya Bapak Ibu honorer dengan mudah bisa menerima hasil yang telah ditentukan berdasarkan kemampuan Bapak Ibu untuk mengikuti tes. Baik pada tes administrasi, demikian dengan kompetensi, sosial kultural, dan wawancara. Semoga Bapak Ibu jebol menjadi ASN tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.